Hidayatullah telah memutuskan menggelar acara musyawarah nasional kelima secara virtual yang akan digelar pada bulan Oktober 2020 mendatang. Kebijakan tersebut diambil berdasarkan hasil keputusan musyawarah Majelis Syuro Hidayatullah. Helatan nasional 5 tahunan ini tentu menarik di tengah masa berlakunya kenormalan baru setelah mewabahnya pandemi COVID-19 yang hingga kini masih melanda. Berbagai persiapan dan koordinasi menghadapi Munas ini pun telah dilakukan. Pada kesempatan kali ini kita berbincang dengan Ketua Panitia Musyawarah Nasional kelima Hidayatullah, Ustadz Dr. Andes Wahyu Rahman, yang menerangkan pola dan teknis penyelenggaraan Munas yang akan berlangsung secara online ini, di mana kampus Pondok Pesantren Hidayatullah Depok menjadi sentral sebaran 34 titik jaringan virtual ke seluruh DPW se-Indonesia. Beliau juga mengutarakan hal penting lainnya termasuk masalah protokol kesehatan dan berbagai hal menarik lainnya. Berikut ini selengkapnya. Jangan lupa terus ikuti channel Hidayatullah ID, klik suka dan subscribe untuk mendapatkan konten terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Jumpa lagi pemirsa di acara kita, acara bincang. Dan hari ini kita akan membahas sebuah perhelatan akbar yang tidak akan lama lagi kita selenggarakan, yakni Musyawarah Nasional kelima Hidayatullah. Munas kelima Hidayatullah kali ini bisa kita bilang lain daripada yang lain. Mengapa? Karena Munas kali ini akan kita laksanakan secara virtual atau secara online. Karena itu menarik pemirsa, kita bincang dengan Ketua Panitia Munas 5 Hidayatullah, Bapak Wahyu Rahman. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini hari-hari ini sangat sibuk mempersiapkan perhelatan akbar ini dan alhamdulillah telah menerima undangan kita untuk berbincang-bincang dengan kita tentang seluk-beluk Munas yang akan kita selenggarakan ini. Baik, langsung saja pemirsa kita jumpai Pak Wahyu. Iya. Ini Munas kan Munas yang tidak biasa, gitu ya. Munas yang akan dilaksanakan secara virtual, secara online. Lalu apa yang melatar belakangi sehingga Hidayatullah memutuskan untuk melaksanakan Munas secara virtual? Silakan. Iya. Terima kasih atas undangan dari tim Humas. Sebenarnya sudah lama persiapan Munas 5 Hidayatullah ini, jauh sebelum adanya pandemi ya, COVID-19. Namun ya karena menunggu kondisi dan situasi apakah memungkinkan akan ada perubahan, ya, ternyata juga tak ada, sehingga di Majelis Musyawarah atau disebut dengan MMS, di mana pengambilan keputusan tingkat pusat Hidayatullah itu menetapkan bahwa Munas 5 Hidayatullah akan tetap diselenggarakan di tahun 2020. Secara virtual ya? Iya, secara virtual. Kenapa? Karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk kita kumpulkan orang yang sebanyak itu. Iya, betul. Iya, karena di samping memang kondisi
dengan adanya COVID-19 ini orang harus ya berhati-hati, juga memang arahan daripada pemerintah ya untuk tidak mengumpulkan orang banyak. Ya itu yang pertama. Yeah. Yang kedua ya memang masa kepengurusan secara struktural Hidayatullah ini sudah berakhir di ormasnya di tahun 2020, yaitu 2015-2020. Nah, sehingga kita selenggarakanlah ya, dan memang menarik bahwa dengan penyelenggaraan melalui virtual itu yang memberikan efisiensi yang luar biasa. Efisiensi dalam hal keuangan, betul. ya. Karena harus menghadirkan orang yang sekian banyak sampai 2.000-3.000 orang. Ya kalau kita lakukan secara online, secara virtual tentu jauh lebih minim. Dan biayanya. Teknologi memungkinkan. Teknologi memungkinkan, ya begitu Pak latar belakangnya. Baik. Apa tema? Nah ini menarik ini. Tema dari Munas sekarang ini apa? Ya, temanya itu meneguhkan komitmen keumatan menuju Indonesia bermartabat. Apa tuh maknanya itu? Jadi Hidayatullah sebagai salah satu komponen umat ya mau menunjukkan partisipasinya dan kontribusinya di dalam membangun bangsa ini agar bangsa ini lebih bermartabat atau terus-menerus bermartabat. Karena itu tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kita semua sebagai bangsa. Baik, insyaallah. Saya jadi kepingin tahu ini ya. Kira-kira berapa orang sih yang akan mengikuti Munas ini ya? Iya, kalau kita lihat jaringan Hidayatullah ini kan ya lumayan banyak lah, lumayan besar ya. Meskipun tentu tidak sebesar dengan NU dan Muhammadiyah. Ya. Yang pertama ya DPW-nya ini kan sudah seluruh provinsi, berarti 34 DPW. Ya, kalau rata-rata 7 saja utusannya, ya pengurus inti atau pengurus harian daripada DPW ini, ya sudah bisa kita lihat bahwa jumlahnya menjadi 234. 234. Iya. Ya. DPD-nya yang 353, ya itu kalau 5 pesertanya itu sudah 1.765. Nah, terus penggembira tadi dari DPC, ya. Terus pesantren jaringan pesantren kita 580 Pak. Iya. Terus DPC-nya itu 227. Iya, jadi banyak sekali sebetulnya. Totalnya ya bisa 11.625 orang. Iya. Itu kalau dibatasi, kalau tidak dibatasi tentu banyak lagi karena satu pesantren itu kan bisa ada yang memiliki 1.000 sampai 2.000 santri. Tapi kita batasi khusus pengurus-pengurusnya saja, pengurus amal usaha dan badan usaha serta struktur organisasi. Gitu Pak. Nah, dengan online ini, dengan virtual ini ya tentu bisa semua mengakses, ya bisa mengakses dengan jaringan teknologi yang ada. Ya, saya masih belum bisa membayangkan gitu ya. Ini virtual ya, bahkan mungkin ya. Ini adalah organisasi Islam yang cukup besar yang pertama yang melaksanakan musyawarah nasional secara virtual ya. Nah, saya belum bisa membayangkan itu seperti apa nanti teknisnya. Apakah ada juga yang offline, ada juga yang online, dan apa saja nih yang harus dipersiapkan oleh peserta-peserta yang di daerah atau di wilayah kalau mereka mau mengikuti Munas ini secara online. Seperti apa? Yang pertama, memang di pusat ini kita mendatangkan konsultan, ya, mendatangkan vendor, kemudian suruh presentasi melihat kemampuan mereka, portofolio mereka, keberhasilan mereka menangani event-event seperti ini, dan itu kita sudah lakukan. Sehingga memang nantinya di pusat ini ya sebagai pusat kegiatan ya nanti akan menguatkan di sisi jaringan. Jadi paling tidak kita akan menggunakan 2 jaringan internet, dan itu internetnya harus yang pakai kabel itu, ya kan, sehingga tidak ada kemungkinan untuk
kemudian putus di tengah gitu jalan. Ya, listriknya juga kita siapkan sedemikian rupa, kita siapkan generator. Kalau tiba-tiba listrik mati, ada antisipasi yang kita lakukan. Nah, kemudian di daerah nanti itu, di wilayah itu kan ada 34 DPW. Ya, dan setiap DPW itu memiliki sekian banyak DPD dan DPC serta amal-amal usaha dan badan-badan usaha. Nah, kalau sebuah DPW itu memungkinkan untuk berkumpul seluruh DPD-nya, amal usahanya tadi yang terdiri dari pesantren di satu tempat DPW provinsi kita kumpulkan. Kalau enggak memungkinkan karena banyak, ya sementara pemerintah memang tidak mengizinkan untuk sementara ini untuk berkumpul orang banyak, ya kita pecah lagi. Ya, seperti contohnya di Kalimantan Timur mereka minta 4 tempat itu, Pak. 4 tempat. Ya. Jadi di tempat-tempat ini mereka kemudian berkumpul, kemudian menyaksikan secara online rapat-rapat yang ada di pusat. Begitu kira-kira ya? Iya. Karena memang ada memang sifatnya yang umum yang harus disaksikan oleh seluruh peserta, seperti pembukaan. Terus ceramah-ceramah umum, terus ada nanti kemudian dipecah ada sidang-sidang komisinya, kemudian penutup, itu yang disaksikan semua orang. Di komisi itu kan dibagi. Nah, sehingga DPW ini yang perlu mempersiapkan juga tadi seperti yang dipersiapkan oleh pusat ini, jaringan internet yang kuat, mereka perlu silaturahmi dengan penyedia itu seperti Telkomsel, apalagi itu, semacam itulah, mereka supaya bisa mengantisipasi jangan sampai tidak lancar ini komunikasi. Perlu menyiapkan listriknya yang bagus, perlu mempersiapkan mengantisipasi juga kalau mati lampu, sehingga insya Allah karena memang jaringan internet di seluruh wilayah ini memang sudah running semua. Bahkan lebih kuat sebenarnya di daerah daripada di pusat. Karena lebih banyak penggunanya di pusat ini, di Jakarta ini dibandingkan di daerah. Kalau di pusat ini gimana nanti? Teknisnya seperti apa di pusat? Kalau di pusat ini kita pusatkan nanti kegiatannya itu di Depok, kampus di Depok. Ya, dari awal memang sekiranya offline, ya memang kita sudah siapkan sana dengan peserta 2.000 sampai 3.000 orang. Bisa ya. Ya, cuman karena kondisi ini tidak mungkin kan untuk kita kumpulkan itu. Nah, di samping itu pula perlu menjadi stressing juga bagi teman-teman di daerah ini bahwa nanti memang ada utusan yang akan offline. Ikut di Depok, yaitu ketua-ketua DPW. Oh, hanya satu orang ketua DPW saja. Nah, ketua-ketua DPW ini sebelum mereka datang harus menyiapkan, melakukan serap aspirasi. Jadi DPD-DPD-nya dikumpul, amal-amal usahanya, seluruh stakeholder yang ada di situ lah untuk menampung aspirasi mereka sehingga mereka datang nanti itu untuk mengikuti offline di Jakarta ini di Depok. Memang tidak ada orang yang tidak terwakili karena adanya utusan tadi. Nah, gitu. Berarti nanti kalau kita jumlahkan mungkin ada semua DPW di pusat Kira-kira ada berapa itu yang di pusat nanti yang akan offline ini paling di atas 50 orang lah. 50 orang lah mereka berkumpul di Depok Insyaallah. Nah, kemudian apa kira-kira yang sudah dibahas itu tentang agenda Munas nanti seperti apa nanti? Nah, kalau agenda ini sesungguhnya materi-materi Munas itu sendiri sebenarnya sudah lama digodok. Sudah sedemikian rupa oleh memang ada namanya Badan Pekerja Munas. Badan Pekerja Munas. Dan rata-rata orang Badan Pekerja Munas itu juga merupakan steering committee di kepanitiaan. Sehingga materi-materi agenda-agendanya itu udah jelas. Tinggal
sosialisasi nanti. Nah, adapun keterlibatan teman-teman itu ya nanti di komisi. Karena di kita ini di Hidayatullah sudah jadi kultur Hidayatullah bahwa dalam pemilihan kepemimpinan itu ya nggak ada yang ngotot, apalagi mau melamar gitu, melamar jadi ketua. Iya, mau jadi ketua nggak ada di kami. Tidak ada di kita. Hidayatullah itu sudah menjadi kultur sejak berdirinya sejak tahun 73 itu. Nah, dan ini terus dijaga kultur ini. Kenapa? Ya karena memang kita di Hidayatullah melihat dan memang Islam mengajarkan dan mengarahkan kita seperti itu, bahwa yang namanya pemimpin, ketua atau apapun jabatannya dalam sebuah organisasi Islam itu adalah sebuah amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan sehingga itulah yang membuat orang-orang Hidayatullah itu, wah jangan saya lah kalau masih ada orang lain, nah kira-kira gitu. Sehingga nggak ada orang yang mau menonjolkan diri supaya dia terpilih, nggak ada. Itu. Nah, dari tadi kita ngomong soal Munas, tapi sebenarnya kapan sih pelaksanaan Munas ini yang sebenarnya? Ada berapa lama? Iya, ini kalau hitung hari tinggal 63 hari. Tinggal 63 hari dari sini. Iya, tepatnya insya Allah tanggal 29 sampai 31 Oktober. Insya Allah sudah dekat sekali. Dan persiapannya di pusat ini alhamdulillah sudah matang. Karena kita adakan pertemuan ini sudah berkali-kali, ya. Dan sudah mengundang juga pihak-pihak konsultan di bidang IT ini yang punya pengalaman baik nasional maupun internasional. Gitu. Berarti nanti lebih banyak kepada sosialisasi ya, karena semua sudah digodok secara komplit oleh tim yang ada di pusat ya. Baik, demikian pemirsa bincang kita dengan Ketua Panitia Munas Hidayatullah, dan kita doakan bersama supaya perhelatan akbar kita Munas 5 Hidayatullah bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Demikian pemirsa, tetap semangat dan tetap bersyukur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.